kalau pasien bandel, dokter yang ngambek, kita sembuhnya gimana, Bos? Lo masuk angin doang mah dikerokin, beres lah corona. Dikerokin yang ngerokin ikut corona juga. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan Shalom. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Peribadatan di GKJ Gantaria hari Minggu ini tanggal 11 Oktober, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Didik Christian Adi Cahyono dengan organis Mas Daniel, serta prokantor Ibu Ernita, Mbak Kanyat, serta Mbak Vicky, dan dibantu oleh Komisi Anak serta Remaja. Mari bersama-sama menghayati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah keluarga masing-masing. Umat, kami persilahkan berdiri, dan untuk mengawali peribadatan ini, mari kita bersama menyanyikan PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita khususkan ibadah saat ini dengan di dalam hati kita mengakui demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga.
Jemaat, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau melayakkan kami agar layak di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami sadar tidak ada Allah lain seperti Engkau yang panjang sabar dan berlimpah setia, tidak pernah meninggalkan kami sekalipun dosa terus membelenggu kami. Kami penuh dosa dan terus bersungut-sungut sehingga lupa mensyukuri hidup ini. Kiranya Engkau mengampuni dosa kami, melawat dan menjamah kami, agar kami bisa hidup seturut kehendak-Mu. Layakkanlah dan ubahlah hidup kami ya Bapa. Dengarlah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari surat Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Ku puji Juru Selamatku, aku disucikannya. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Yesus yang paling mulia, Raja yang maha besar, kasih karunia dan rahmat dicurahkan padaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, hadirlah, urapi kami, berikanlah kami terang dan hikmat,
agar kami tidak hanya bisa memahami firman-Mu, tetapi juga mampu melakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Agar hidup yang kami jalani menampakkan buah ketaatan kami kepada Allah. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga serumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pasangannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih semuanya. Telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengidangkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyaksikan dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanganlah setiap orang-orang yang kamu jumpai di sana, kerajaanmu kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, baik sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak menggunakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ingatlah kaki dan tanganmu dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak dan seluruh anggota keluarga, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik. Ataupun kalau saudara-saudara merasakan tidak baik, tetaplah bersyukur karena Allah dengan kasih-Nya merangkul semua kebaikan dan ketidakbaikan. Nah, hari ini saya akan menyapa pertama untuk anak-anak di Komisi Anak. Selamat pagi adik-adik. Sekarang saya tidak sendiri. Saya akan memanggil teman kita yang akan bercerita, ngobrol bersama-sama dengan kita. Kita panggil teman kita. Siapa dia? 1, 2, 3.
Kak Abel. Iya, selamat pagi. Pagi, Pak. Kok Pak tua banget ya? Oke deh. Nah, karena tertutup masker jadi mungkin tidak tahu. Bisa dikenalkan siapa? Namanya siapa? Umur berapa? Kelas berapa? Dari kelompok mana? Namanya Audrey Sintabela Nugroho, umur 12 tahun, kelompoknya Gedong. Kelompok Gedong. Biasa dipanggil Abel. Abel. Nah, saya mau tanya nih Bel. Abel tinggal di kelompok Gedong bersama papa mama. Panggilnya apa? Papa, mama, ayah, ibu? Oh, ayah, ibu. Pernah nggak Abel punya pengalaman ketika diperintah oleh ayah atau ibu, Abel tidak langsung melakukan? Pernah. Pernah? Pernah. Sering atau pernah saja? Nggak begitu sering. Oh, nggak begitu sering. Kenapa kok tidak dilakukan? Karena kadang-kadang, kenapa ya? Muncul aja gitu. Mau membantu gitu. Nyata mau membantu tapi dilarang, malah kejadiannya benar seperti apa yang dilarang. Jadi ayah sama ibu pernah melarang Abel melakukan sesuatu, Abel tetap melakukan, dan ternyata larangan ayah ibu terbukti, begitu? Iya. Oh, begitu. Nah sekarang kalau dibalik, pernah nggak Abel ngobrol sama ayah sama ibu, ingin supaya ayah ibu melakukan sesuatu untuk Abel? Abel punya permintaan, lalu ayah dan ibu mengatakan tidak. Pernah nggak? Jarang. Jarang, tapi pernah. Pernah. Rasanya gimana ketika permintaan Abel tidak dipenuhi? Rasanya ya nggak enak. Nggak enak. Nggak enak. Nah kalau sekarang dibandingkan nih, Ya. lebih banyak Abel yang tidak mendengarkan perintah ayah ibu, atau lebih banyak ayah ibu yang tidak memenuhi permintaan Abel? Mana yang lebih sering terjadi? Aku yang nggak pernah melakukan perintah ayah ibu. Oke. Terus pernah nggak Abel ngobrol sama ayah sama ibu, minta maaf atau biasa aja lah, mereka juga udah lupa nanti? Minta maaf. Minta maaf. Setelah minta maaf apa yang terjadi? Dimaafin. Dimaafin. Ya. Terus setelah itu Abel akan selalu menuruti perintah ayah ibu atau balik lagi seperti sebelumnya? Susah ini. Susah ini. Dia tersenyum tapi karena tertutup masker jadi tidak kelihatan senyumnya. Biasanya diulangin lagi. Biasanya diulangi lagi. Ya, terima kasih kejujurannya Pak Iya. Abel. Tapi menurut Abel, mana yang lebih baik? Diulangi lagi atau sekarang karena sudah minta maaf, sekali diperintah, didengarkan, dilakukan? Mana yang lebih baik? Ya, sekali diperintah, didengarkan, dilakukan. Terima kasih. Nah, Abel punya pesan nggak buat teman-teman soal itu? Harus nurut kata ayah ibu. Ntar kalau yang terjadi ke kita seperti apa yang dikasih tahu rasa dah tuh. Tahu rasa deh itu. Nah, ini adalah pesan dari, biasa dipanggil apa? Kak Abel ya? Atau Mbak? Atau Abel aja? Abel aja. Abel, ini pesan dari teman kita Abel. Nah sekarang saatnya bagi kita di keluarga kita masing-masing untuk saling jujur dan terbuka. Seperti yang tadi saya diskusikan dengan Abel. Kalau ada orang tua memerintahkan anak dan anaknya tidak menuruti, gimana perasaan orang tua? Gimana perasaan anak? Sebaliknya, kalau ada anak yang ingin mendapatkan sesuatu, meminta sesuatu dari orang tua tidak melakukan, gimana perasaan anak? Lalu gimana perasaan orang tua? Lalu setelah semuanya bercerita, bareng-bareng yuk kita buat janji seperti yang dikatakan oleh Abel. Mendengarkan dan taat.
Lalu kita berdoa bersama-sama. Oke? Terima kasih, Abel. Ya Pak. Selamat hari Minggu, jangan balik dulu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Pak. Terima kasih.
Nah, Ibu Bapak dan saudari-saudara yang terkasih, gimana tadi ketika saling bercerita? Sudah mendengarkan cerita dari anggota keluarga, gimana perasaannya kalau punya permintaan tidak dituruti? Atau gimana rasanya ketika kita sendiri tidak menuruti permintaan orang lain? Bisa anak kita atau bisa orang tua kita. Kenapa kita memulai diskusi seperti tadi? Karena tema kita saat ini sederhana. Banyak orang mudah mengatakan, mendengarkan Tuhan. Tapi gimana caranya mendengarkan ya? Mari kita percakapkan bersama-sama. Tema ini diolah dari bacaan kita. Kisah di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 14 yang bercerita tentang perumpamaan Yesus. Yesus sedang dalam tanda kutip membuka orang-orang yang tidak senang dengan dia. Membuka posisinya, membuka sikapnya. Pokoknya Yesus sedang memaparkan, menunjukkan, ini loh posisinya. Siapa orang-orang itu? Para imam-imam kepala, orang-orang Yahudi, yang memang sejak awal selalu berusaha mencari tahu di mana kelemahan Yesus. Berusaha menguji Yesus. Perumpamaan yang kita baca saat ini, kelanjutan dari dua perumpamaan di perikop sebelumnya. Perumpamaan tentang dua anak, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, yang semuanya bermuara pada satu titik yang sama. Pesan Allah, karya Allah, kasih Allah yang dinyatakan bagi semua orang, tetapi ditolak oleh imam-imam kepala, orang-orang Yahudi. Seperti juga perikop yang kita baca saat ini. Digambarkan ada raja yang mau mantu pesta karena anaknya menikah. Undangan disebar, pasti dong karena raja yang duwe gawe, yang punya hajat, yang diundang pasti ya orang-orang terhormat lah. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Undangan itu ditolak, tidak dipenuhi. Orang-orang yang diundang raja mengabaikan undangan itu. Yang kerja tetap kerja, bahkan ada pengantar undangannya justru dianiaya. Sang raja marah. Lalu dihukum orang-orang yang menolak undangannya. Lalu raja membuat undangan lagi. Sekarang yang diundang mungkin bukan kaum yang sekelas dengan raja, selevel dengan raja. Tapi orang-orang miskin, gelandangan, pengangguran, yang tidak punya pekerjaan, orang-orang yang tersisih dan terpinggirkan, diundang, ayo datang. Karena semuanya sudah siap. Datanglah orang-orang ini, yang tadinya, yang semula tidak berharap akan mendapatkan undangan dari orang yang terhormat. Mereka datang. Mereka makan, berpesta, menikmati jamuan raja. Nah, ketika si raja ini datang ke pesta tadi, dia melihat ada satu orang. Kok dia tidak berpakaian pesta? Ditanya orang ini, kenapa nggak pakai pakaian pesta? Dia tidak menjawab, tidak tahu kenapa. Raja marah, lalu menyuruh orang yang tidak berpakaian pesta tadi dihukum juga. Mungkin saudara-saudara, bagi kita agak aneh. Lah kan orang-orang miskin yang diundang. Ya pastilah mereka tidak punya pakaian yang layak untuk pesta. Memang saudara-saudara itu kalau kita melihat dari perspektif kita. Tapi kalau kita melihat dalam konteks Palestina pada zaman Yesus berkarya, tuan rumah
ketika dia mengadakan pesta, dia selalu menyiapkan pakaian untuk sang tamu yang merasa memakai pakaian yang tidak pas, tidak cocok untuk pesta itu. Jadi saudara-saudara, kita bisa membayangkan meskipun yang diundang tadi adalah orang-orang yang tidak berpunya, bisa dibayangkan orang-orang tadi pasti disediakan baju pesta oleh sang tuan. Nah, kalau kebaikan sang tuan kemudian tertolak juga karena ada satu orang yang tidak memakai pakaian pesta, artinya dia tidak menghargai karunia, kebaikan hati, kemurahan hati si raja, wajar juga si raja marah. Akhirnya dia dihukum. Hal sederhana, saudara-saudara. Gambaran orang yang tadi menolak undangan yang pertama. Lalu gambaran orang yang sudah datang tapi tidak mau memakai baju pesta. Itu ditujukan oleh Yesus pada ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Yahudi yang menolak kehadirannya. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang, apa relevansinya untuk kehidupan kita? Sederhana, saudara-saudara. Seringkali kita mengabaikan juga undangan untuk berjumpa, untuk berelasi dengan Allah. Karena digambarkan dalam perumpamaan tadi, hal kerajaan surga seumpama raja yang mengadakan pesta. Kita diundang, tapi seringkali kita mengabaikan undangan itu karena kita masih mikir, ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Ada tanggung jawab lain yang harus saya kerjakan. Ada tugas yang masih harus saya selesaikan. Akhirnya mengabaikan undangan itu. Jadinya apa? Ya, kita tidak menikmati pesta itu. Tema hari ini mengajak kita untuk melatih seluruh panca indera kita agar peka pada panggilan Allah. Sehingga lagu anak-anak, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, tidak sekedar lagu belaka. Di lagu itu lalu kita menjawab kan, ku jawab ya, ya, ya. Pertanyaannya, iya benar enggak? Lalu pertanyaannya juga, suara Tuhan itu muncul dari mana? Lihatlah sekeliling. Hal-hal sederhana yang dipakai Allah untuk menyapa kita, untuk menegur kita. Coba tengok relasi kita di dalam keluarga, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Bukankah kita meyakini mereka juga adalah representasi kehadiran Tuhan di dalam hidup kita? Ketika dulu kita berdoa, Tuhan berikanlah anak, Tuhan memberikan. Bukankah itu bukti kehadiran Tuhan? Tapi kenapa di dalam proses berkeluarga, kita tidak mendengarkan kata-kata mereka? Mentang-mentang kita lebih tua. Mentang-mentang kita yang dalam tanda kutip membuat mereka ada. Kita tidak mendengarkan mereka. Atau sebaliknya, bukankah anak-anak juga adalah berkat Allah yang patut disyukuri, bukan justru disingkirkan dan disisihkan? Atau sebaliknya, bukankah orang tua juga adalah wujud kehadiran Tuhan yang menyapa, mengasihi anak? Bagaimana kita sebagai anak-anak? Selalu mendengarkan orang tua? Atau kadang-kadang kalau ada maunya, Bapak, Ibu, ada yang bisa bantu? Aku pijitin deh. Tapi kalau nggak ada maunya, disuruh-suruh, ntar, sok. Nah, Ibu Bapak dan saudari-saudara, tema ini mengajak kepada kita untuk melatih pendengaran kita. Pepatah mengatakan, listening is the best hospitality. Mendengarkan adalah wujud
hospitalitas terbaik. Mungkin itu sebabnya Tuhan mengaruniakan kita 2 telinga, mulut cuma 1, supaya kita lebih banyak mendengarkan Tuhan, mendengarkan sapaan Allah melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita, mendengarkan suara Allah yang menuntun kita pada kejernihan hati. Selamat mendengarkan. Amin. Saat hening untuk kita. Umat kami undang berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Kini saatnya bagi kita untuk membawa pergumulan kita dan pergumulan dunia di dalam doa kita. Mari berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur atas kehidupan yang Kau berikan. Apapun yang terjadi di dalamnya, suka, duka, sehat, sakit, mati, hidup, semuanya adalah karya-karya yang Kau rangkai di dalam seluruh rengkuhan rahmat-Mu. Karena itu kami bersyukur ya Tuhan atas semua yang terjadi. Karena di dalam syukur itu kami menyadari betapa rapuh dan rentannya manusia. Sekaligus juga kami menyadari betapa tak terselaminya karya dan anugerah-Mu. Oleh karena itu saat ini kami menyerahkan diri di dalam doa ini, agar Engkau merengkuh kami, agar kami terus bisa menjalani kehidupan pemberian-Mu, tetapi tidak hanya sekedar menjalaninya. Kiranya Engkau memampukan kami, agar kami berbagi makna kehidupan. Allah, kami bersyukur, kami telah belajar dari firman-Mu, agar kami membuka diri, mendengarkan sapaan Allah, melalui realitas yang ada di sekeliling kami, bahkan melalui orang-orang yang paling dekat dengan kami. Kini, ajarkan kami untuk terus berjalan di jalan itu. Kami mendengarkan suara Allah, memberi ruang di dalam hati kami untuk Allah hadir, menyapa dan berkarya bagi kami, sehingga kami pun bisa mewujudkan karya Allah di dalam kehidupan. Kami terus berdoa untuk negeri kami yang berjuang melawan pandemi, yang berjuang melawan resesi, yang berjuang untuk memulihkan diri. Allah, berkatilah orang-orang yang Kau pilih, para penentu kebijakan yang terus berjibaku untuk menyelamatkan warga negara Indonesia. Berkatilah mereka. Kami berdoa
untuk orang-orang yang Kau pilih bekerja di dunia kesehatan, dokter, para medis, orang-orang yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 di negeri kami. Berkatilah mereka. Kau jaga agar mereka terus bisa membaktikan diri, melawan pandemi, berjuang untuk mempertahankan kehidupan. Kami juga berdoa untuk kami, keluarga besar, warga negara Indonesia. Kiranya kami juga melihat perjuangan saudara-saudara kami itu sebagai bagian dari perjuangan kami, sehingga kami bisa turut serta berperan memutus rantai penyebaran pandemi ini, agar kami bisa menjaga diri, menjaga orang-orang yang ada di sekeliling kami, untuk tidak berperan sebagai penyebar pandemi. Tetapi kami terus saling bahu-membahu, betapapun kami harus terpisah jarak, agar kami terus bisa mendengarkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, agar kami memberi hati dan bantuan untuk mereka yang membutuhkan. Kami berdoa untuk seluruh warga GKJ Gandaria, mereka yang juga berjuang dalam berbagai kondisi, berjuang untuk mempertahankan kehidupan, berjuang untuk terus berkarya, berjuang untuk bisa pulih dan sembuh dari sakit. Tuhan, tolonglah, hadirlah di dalam setiap perjuangan sahabat-sahabat kami ini, agar hal-hal yang dirasakan berat tidak membuat mereka patah semangat, tetapi mereka terus berjuang menghayati kehadiran Tuhan. Kami rindu melihat saudara-saudara kami ini pulih, saudara-saudara kami yang terbeban karena berbagai kesulitan dipulihkan, saudara-saudara kami yang terbeban karena berbagai sakit yang diderita dipulihkan, pun saudara-saudara kami yang kehilangan harapan dan asa dipulihkan. Ajarkan kami untuk menjadi bagian dari karya Allah yang memulihkan ini. Tuhan, kini kami serahkan pergumulan kami masing-masing, pergumulan keluarga kami, pergumulan pribadi kami, di dalam doa pribadi kami. Itulah ya Tuhan, jeritan hati kami, doa kami. Dengarkanlah. Kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin.
rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Pengantar persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku mendasari kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengumpulan persembahan diiringi lagu PKJ 146 bait 1 sampai 2, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, anugerah-Mu luar biasa buat kami semua. Bapa, kiranya berkat kami terima dapat memperluas kerajaan-Mu, serta juga bagi orang-orang yang mengelolanya, dan bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih Bapa untuk kesempatan dan anugerah ini. Semua ini hanya kami alaskan dalam nama-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan, pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita kembali ke dalam kehidupan kita. Dan mari kita jadikan kehidupan kita ini sebagai wahana untuk terus mendengarkan suara Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, Jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.